Pengalaman adalah guru yang paling baik. Katanya sih begitu. Orang lain yang mengalami, kita yang belajar di pelajaran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpul lagi dengan saya Iman Diwartanto. Ketemu lagi dengan Pak Bayu di Ningrat, atau simbolnya dipanggil Pak Bayu. Beliau adalah herbalis Indonesia, pendiri, founder dari Bayu Sehat Mandiri. Pak Bayu, beberapa waktu lalu kita ngobrol-ngobrol tentang berbagai macam produk. Soal kanker, autoimun, diabetes, kolesterol. Itu semuanya serem-serem, Pak. Terkait dengan pengalaman, saya sebagai warga jelantah, gitu. Saya jelantah. Sepele-sepele mau nih, masuk angin, flu, keroan. Iya, betul. Nah, ada nggak produk yang mungkin bisa mengatasi masalah-masalah yang sepele? Ngocok sing serem-serem lah, Pak. Nanti pelan-pelan saya mengajak ngomong-ngomong yang lebih serius. Baik. Kita ngomong santuy saja, Pak. Kalau orang milenial kena santuy. Mau nggak, Pak? Jadi begini, Mas Iman. Indonesia ini keren. Ada penyakit yang disebut dengan istilah masuk angin. Ya. Bahaya sekali itu kalau kita tidak kemasukan angin. Enterwin bahasa Inggrisnya. Apa ya, tenan enterwin? Ngawur ini. Kalau kita bernafas itu kan masukkan angin. Betul. Tapi apa sih yang menjadi penyebab dasar orang merasakan masuk angin? Keluarnya dulu nih, kembung. Yang kedua, badan meriang. Yang ketiga, badan merasa capek semua. Ya. Terus yang paling banyak dialami adalah badan menjadi lemah. Ya. Kadang-kadang keluar keringat dingin. Ya. Dan yang tidak nyaman itu mengganggu lingkungan, Pak. Betul. Mengeluarkan polusi. Wis mambu, kak ngaku bisa. Ini. Jadi begini, sebenarnya tidak sesimpel itu. Kata masuk angin sendiri yang menyebabkan mual, kembung dan sebagainya itu dimulai dari kesalahan metabolisme. Jadi di mana tubuh, terutama lambung kita nih, gagal mengolah makanan yang kita masak, yang kita makan, sehingga memasaknya di dalam perut ini jadi salah. Bisa dua nanti timbulnya. Biasanya kalau orang masuk angin, BAB-nya masalah, kentutnya bau. Padahal kalau orang sehat itu kentutnya tidak bau. Nah, penyebab utamanya adalah metabolisme ini dipengaruhi oleh bakteri. Nah, bagaimana mengubah bakteri ini kita rubah menjadi bakteri baik? Ya. Ini yang paling penting. Jadi bakteri baik ini adalah bakteri yang kita masukkan ke dalam tubuh di dalam satu proses umum yang kita nyebutnya minum jamu, seperti itu, yang pada akhirnya merubah seluruh metabolisme ini menjadi baik. Goalnya adalah ketika orang konsumsi ini, badannya jadi fresh, badannya jadi sehat, badannya jadi fit kembali, dan BAB lancar, semua berjalan dengan baik. Nah, karena itu kita buat spesial. Jadi kita buat spesial itu artinya kita buatkan produk yaitu BSM 8. BSM 8. BSM 8 itu adalah untuk menangani perut kembung, masuk angin tadi. Sebenarnya ada lagi nih yang paling penting di dalam BSM 8. Begini Mas Imam. Kita ini Mas Imam sebagai penyiar nih yang notabene sering begadang. Akhirnya waktu istirahat kan sangat minim. Pak. Terus yang kedua, kadang-kadang perubahan pola ini mempengaruhi sistem metabolisme. Ya, kadang kalau dapat jadwal malam terus berubah jadwal pagi siang itu tidurnya kacau gitu ya. Ya. Nah, apa yang terjadi dengan tubuh kita? Begini. Ketika terjadi perubahan waktu ini mempengaruhi juga waktu metabolisme. Seperti misal kita sarapan jam 7 biasanya. Jam 7 kurang 5 tubuh akan bilang kerucuk. Waktunya makan. Lapar. Tetapi ketika kita tidak makan, pukul 7 lebih 5 kerucuknya lebih besar. Jam 9 kita tidak makan, lupa tubuh sudah gak mau dikasih tahu. Terus kejadian berulang seperti ini, tubuh menjadi bingung. Apakah yang rusak dalam organ kita? Orang selalu bilang lambung. Bukan saja lambung, bukan saja stoma kita yang sakit, tetapi liver kita. Ketika kita tidak makan,
padahal jamnya makan, cairan pencernaan sudah diproduksi. Ini bicara tentang disiplin waktu. Ya. Nah, siapa yang paling banyak sakit untuk hal ini? Pekerja malam. Ya. Bapak-bapak polisi yang sering bertugas ngepam. Tim security. Tim security. Ya. Orang-orang yang biasa kerja dengan 3 shift. Saya jamin 100%. Di usia 50, penyakit mereka adalah kembung yang berkepanjangan. Ya. Bapak Ibu itu bukan kembung, liver kita sedang terganggu. Waduh, Nandes, untuk Anda yang sudah pernah merasakan masuk angin, ternyata di balik masuk angin ada sesuatu yang perlu kita waspadai. Betul. Liver kita sedang bermasalah. Karena dia terlalu bekerja terlalu keras. Apa yang harus kita lakukan? Berikan makanan untuk hati kita. Makanan terbagus, buah sukun. Yang kedua, bisa juga singkong. Nah, kalau Bapak Ibu mau secara instan bisa dapatkan manfaat bagus untuk semua itu, bisa konsumsi BSM 8. BSM 8. Di dalam BSM 8 ini mengandung komposisi selain memperbaiki kerja perut, kerja mah kita, dia juga memperbaiki kerja liver. Bentuknya apa Pak? Kapsul, tablet, Bentuknya atau apa? cairan. Cairan juga? Cairan juga dengan dosis 1 sendok 1 kali sehari sebelum tidur. Terus bagi Bapak Ibu yang sering kali susah tidur, ini sangat membantu sekali. Jadi biasanya setelah minum BSM 8 5-10 menit biasanya sudah langsung ngantuk. Ya. Itu yang terjadi. Nah, saya harapkan adalah satu, untuk pekerja malam, security, orang-orang yang pasti 3 waktu untuk shift kerjanya, saya minta tolong untuk ini, konsumsi BSM 8. Atau yang siang biasa masuk angin, terus nyun sewu, gampang buang angin, Betul. ngentutan gitu ya, daripada nanti ganggu tonggone, Anda bisa simak dialog ini. Betul sekali. BSM 8. Anda bisa mampir juga ke studio kami. Anda bisa manfaatkan ketemu dengan teman-teman di studio dan tanya BSM 8. Ini untuk yang timbri-timbri sepele-sepele Pak, masuk angin. Tapi apakah hanya fungsi masuk angin saja Pak? Jadi di dalam BSM 8 selain dia untuk masuk angin tadi, dia juga membuat rileks. Jadi cara kerjanya gimana sih? Kok metabolisme dengan BSM 8 ini? Iya, iya. Ketika kita konsumsi BSM 8, lambung kita nyaman nomor 1. Yang kedua, stamina tubuh kita menjadi baik. Baiknya bukan hanya karena BSM 8, tetapi karena sistem suplai oksigen, suplai nutrisi itu berjalan dengan baik. Terus yang ketiga, kualitas tidur kita menjadi cukup. Jadi ketika orang itu tidur, bukan berapa lama kita tidur sebenarnya, bukan berapa jam kita tidurnya, tapi seberapa berkualitas kita tidur. Karena apa? Ketika kita berkualitas tidur, ini tidur yang berkualitas itu saya belajar dari orang Jepang. Jadi dia punya waktu khusus. Jadi setelah makan siang, dan ini beberapa penelitian sudah mendukung ke sana. Setelah makan siang dia ambil waktu 10 menit, 15 menit untuk tidur siang. Ya. Dan itu punya kualitas yang luar biasa. Memulihkan energi, memulihkan semuanya, bahkan mereproduksi sel-sel baru jauh lebih cepat. Seperti ini itu. para majikan juga perlu mendengarkan. Jadi saya yang siaran kadang-kadang harus butuh tidur siang kan nggak mungkin Pak ya. Iya. Itu apakah bisa menggeser siklus tidur dari supaya bisa mendapatkan tidur yang berkualitas? Jadi begini, ini triknya. Setelah makan ambil posisi duduk, jangan tidur terlentang supaya tidak terjadi tersedak. Ya. Jadi kondisi agak duduk seperti itu, anggap aja rebahan seperti itu. Tapi kita akan tertidur dalam waktu tidak lama, 5 menit sampai maksimal 15 menit. Itu rasanya sudah kayak tidur berjam-jam. Kenapa kok begitu? Di saat kita tidur kondisi setelah makan, perut ketika masih penuh seperti itu, dia akan membuat satu enzim membuat kita rileks. Apalagi kalau seandainya ditambah dengan BSM 8. Kualitasnya jauh lebih baik. Ini menjawab pertanyaan atau mungkin juga dugaan bahwa nek mari mangan terus ngantuk. Apakah itu tanda bahwa memang kita harus rileks dengan memberikan peluang perut kita untuk seperti itu ya? Jadi tubuh kita ini lagi butuh nih untuk
jadi makanan tadi biar bisa cepat segera didistribusikan ke seluruh tubuh. Ini yang terjadi. Nandes, Anda sedang mengikuti dialog khusus bersama Pak Bayu, founder dari Bayu Sehat Mandiri. Kita kalau beberapa waktu lalu ngobrol tentang penyakit yang serem-serem, sekarang kita ngomong yang ringan-ringan, tapi ternyata gampang sekali untuk dialami oleh semua orang. Betul sekali. Masuk angin. Tombolnya atau obatnya atau solusinya adalah BSM 8. BSM 8. Betul sekali. Nah, untuk Anda yang penasaran seperti apa produknya, Anda bisa mampir ke studio kami dan Anda bisa lihat seperti apa dan ketemu dengan kawan-kawan di studio. Ini ada sampel ini, Mas. Oh iya. Coba nih. Oh, bungkusnya Pak. Tolong digambarkan bungkusnya. Ini minumannya saja. Okay. Nanti Mas Iman bisa coba ini rasanya seperti apa ini. Bentar, nyun sewu saya ngunjuk, saya minum dulu ya. Ini bentuknya seperti wedang jahe. Betul. Aromanya juga seperti ada asam-asamnya begitu. Ada asam-asamnya, segar. Segar. Diminum dingin, diminum hangat. Boleh hangat, boleh dingin, boleh. Oh gitu. Jangan saya tok yang minum, ayo teman-teman yang di sini silakan dimanfaatkan peluang. Saya tak nyeruputin nyun sewu. Kita minum sama-sama. Terus ada rasanya gerak ya Pak? Ada gula merahnya berarti? Ini dikasih madu tadi ini. Pantas. Nah, kalau bicara soal manis, apakah untuk orang-orang yang diabetes juga nggak apa-apa? Jadi begini, kalau untuk BSM 8 sendiri sebenarnya rasanya tidak manis. Rasanya adalah asam. Cuman ini tadi penyajiannya Bapak Ibu bisa lakukan, bisa kombinasi. Contoh, seandainya saya sakit jantung, maka saya kombinasi. Malam hari sebelum tidur saya buat jahe merah, saya tambah dengan BSM 8 seperti itu. Seandainya saya cuman saya tidak ada masalah apa-apa, saya cuma kepengen badan saya fit, sehat, ya sudah, saya cuma konsumsi BSM 8 dengan air putih, is okay. Begitu. Kalau seandainya saya butuh stamina nih, saya betul-betul mau ada acara anggap aja yang harus perlu ekstra energi. Minum 1 sendok langsung ditambah dengan madu, oke, seperti itu. Loh, kalau gitu boleh dong saya ngoplos sendiri dalam botol plastik, kemudian saya taruh di kulkas, nanti sewaktu-waktu saya haus, saya minum. Boleh sekali. Sewaktu-waktu. Tidak perlu waktu khusus sesudah makan, sebelum makan. Tidak penting. Dan kalau obat itu kan selalu ditandakan, baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi ini. Adakah efek samping, efek depan atau efek belakang, Pak? Kalau untuk BSM 8 hampir tidak ada efek samping. Cuman ada satu aja. Ketika kita kelelahan, dia akan langsung membuat kita langsung warning istirahat. Cuma itu aja. Tandanya tandanya cukup jadi relax dan kepengin tidur. Kalau untuk pekerja berat, mungkin pekerjaannya memang menuntut stamina dan prima, vitalitas yang prima. Nah, usahakan sebelum tidur bisa konsumsi. Jadi bisa ditambah dengan tadi BSM 8, bisa ditambah dengan madu, bisa tambah dengan susu gitu. Boleh seperti itu. Bisa saja yang sedang mengikuti program ini adalah pekerja yang selalu duduk, ngetik di belakang komputer. Betul. Atau duduk di belakang kemudi, nyopir. Itu kira-kira pengaruh nggak pada ginjal, Pak? Kadang-kadang ramuan-ramuan tertentu kan juga diwaspadai ginjalnya. Pripun, Pak? Jadi begini, semua produk kami dari BSM 1 hingga 11 ini semua adalah pure herbal, tidak ada kimia sama sekali. Banyak orang bertanya, loh Pak, saya kalau konsumsi herbal rebusan, apakah nanti berpengaruh ke ginjal? Tidak sama sekali. Seperti apa sih ramuan itu? Bapak Ibu pernah makan sayur kan? Ya. Sayur itu kan sama-sama rebusan. Jangan bening, jangan asem, kulupan. Terus habis itu ada jahe, ada temulawak. Itu kan sama-sama rebusan. Kalau nganjuk pecel lah. Coba bayangkan kalau seandainya dari makanan rebusan tadi pengaruh ke ginjal. Apa yang mempengaruhi ginjal adalah chemical. Yang kedua, yang mempengaruhi ginjal itu sebenarnya garam. Garam itu kimia, natrium. Nah itu menjadi bisa ke batu ginjal, bisa juga ke asam urat atau hipertensi, seperti itu. Anda masih bersama radio Isi Hari Makin Berisi. Untuk kaum laki-laki, tunggu tahapan berikutnya karena saya akan bicara tentang dunia kita, dunia laki-laki. Kelaki-lakian Anda seperti apa? Nanti kita kembali sesudah informasi berikut bersama rekan-rekan saya di studio.